Luar biasa jadi warga Konoha. Alih-alih mengundangkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, kini malah peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 akan diterapkan, guys. Jika kalian punya tanah atau bangunan yang ditelantarkan selama 2 tahun, meskipun sertifikat hak milik akan disita negara, aset koruptor tidak disita, aset rakyat disita. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja adalah PP 20 2021 yang membicarakan tentang potensi tanah terlantar di Indonesia dan bagaimana pemerintah punya kewajiban untuk menertibkan tanah terlantar. Lalu kemudian perlu didayagunakan. Jadi tanah-tanah bekas tanah terlantar yang kemudian kembali menjadi tanah negara yang tidak dilekati hak itu punya skala prioritas. Misalnya untuk siapa tanah terlantar itu? Untuk reforma agraria, untuk pembangunan, untuk cadangan nasional dan seterusnya. Jadi Oke, berarti ya. baik. Berarti ada juga kemungkinan bagi masyarakat yang punya tanah dengan sertifikat hak milik perorangan juga akan kena dalam peraturan ini, maksud saya. Ya, secara normatif hukum ya. Jadi sebenarnya ini juga yang perlu digarisbawahi kepada Kementerian Agraria Tata Ruang karena kan di beberapa waktu yang lalu di dalam rapat dengan DPR RI, Menteri Agraria menyatakan bahwa penertiban kawasan dan tanah terlantar itu mengecualikan hak milik atau sertifikat hak milik. Padahal ada juga problematika hukumnya karena PP 20 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja sudah melakukan perubahan dengan memasukkan hak milik atau sertifikat hak milik sebagai bagian dari target penertiban dan penertiban tanah terlantar. Apakah tanah warisan juga berpotensi untuk masuk dalam objek peraturan ini, Mbak? Nah, ketika berkaitan dengan tanah warisan, saya pikir prinsip utamanya itu adalah memang para pemilik tanah dalam bentuk hak atas tanah apapun, apakah itu HGU, apakah itu hak milik, apakah itu hak pakai, kemudian hak guna usaha, memang prinsipnya di dalam hukum agraria itu tidak boleh ditelantarkan. Artinya memang diberikan waktu juga. Jadi ada waktunya untuk diberikan misalnya peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 untuk tanah hak milik atau tanah waris memang Kementerian Agraria Tata Ruang harus lebih berhati-hati, harus prudent, harus juga memperhatikan sejarah penguasaan tanah masyarakat, terutama dalam bentuk hak milik. Gimana pendapat teman-teman? Tulis dalam komentar ya. Hatur nuhun.